Iya, gimana kabarnya? Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat. Sehat, Bu. Oke. Iya. Oke, jadi untuk hari ini suara Ibu karena kita mempergunakan pembelajaran moda daring, apakah suara Ibu terdengar jelas? Jelas. Jelas, Bu. Oke, nggih. Jelas, Bu. Oke, baik ya. Alat-alat tulis sudah dipersiapkan ya anak-anak ya? Sudah? Sudah. Oke, jadi kemarin Bu Guru sudah share ya bahan ajar dalam bentuk modul. Selanjutnya Ibu juga share LKPD. Terus Ibu juga share link Google Form sebagai untuk kalian melakukan presensi. Itu semuanya Ibu sudah share di Google Classroom. Apakah anak-anak sudah download LKPD-nya? Bahan ajarnya sudah dipelajari? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Oke ya, jangan lupa isi absensi ya. Baik anak-anak, kita mulai saja. Sebelum kita masuk ke sesi pembelajaran, sebagai umat beragama, alangkah baiknya kita melakukan doa ya, supaya 2 kali 30 menit ke depan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Ibu mohon yang memimpin doa adalah ketua kelas. Silakan Alfris. Sudah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita awali berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Alfris. Oke anak-anak, biar lebih semangat ya, jangan tegang-tegang nih. Pagi ini kita santai saja. Biar lebih semangat, kita nyanyi dulu anak-anak ya, sebagai wujud kita memiliki jiwa nasionalis sebagai pelajar Indonesia. Saya izin share screen, kita nyanyi dulu anak-anak. Ya. Ya. Bisa nyanyi lagu Maju Tak Gentar, bisa? Bisa, Oke, Bu. iya. Oke. Kita nyanyi ya. Maju tak gentar. Yang benar. Yang benar. Tak gentar. Ya, oke ya. Nah, itu ada lagu Maju Tak Gentar gitu supaya anak-anak sebagai pelajar Pancasila ya, saya inginkan kalian juga memiliki semangat untuk terus bergerak, untuk terus belajar demi generasi emas Indonesia di tahun 2045 ya. Oke anak-anak, karena kita masih di pandemi COVID-19, jadi saya tekankan, Ibu Guru ingatkan, jangan berhenti ya, selalu terapkan protokol kesehatan yang 5M itu ya. Nah, seperti memakai masker kalau bepergian anak-anak, terus memakai hand sanitizer ya. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada hal penting, nggak usah keluar rumah terlebih dahulu ya. Ingat jaga jarak juga. Nah, anak-anak, untuk hari ini Ibu Guru izin share screen ya. Kita akan mulai saja pembelajarannya. Oke, bisa terlihat jelas PowerPoint-nya Bu Guru, bisa? Bisa ya? Bisa, Bu. Ya. Suara Bu Guru juga bisa terdengar dengan jelas ya?
Bisa, Bu. Tabu. Oke, oke. Nah, jadi anak-anak, kita hari ini akan membahas materi sistem persamaan linier dua variabel. Ya, jadi di sistem persamaan linier dua variabel itu kita sudah menginjak pertemuan yang kedua untuk hari ini ya. Pertemuan pertama kemarin kita sudah mempelajari bagaimana membuat model matematika dari persamaan linier dua variabel dan sistem persamaan linier dua variabel. Jadi untuk hari ini kita akan masuk lagi ke bagaimana cara atau metode menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel tersebut. Oke ya, dengan ini ada coach untuk hari ini yaitu moto kita di SMP Negeri 12 Denpasar yaitu Vidya Dadati Vinayam. Itu artinya dengan ilmu pengetahuan kita akan menuju kebijaksanaan. Jadi Ibu harapkan dengan sangat anak-anak ikuti pembelajaran ini dengan baik supaya apa yang kita sampaikan hari ini bisa kalian pahami ya. Nah, pada awal tahun pembelajaran 2021-2022, Ibu Guru sudah mengajak kalian kan kelas 8A untuk membuat kesepakatan belajar. Itu gunanya untuk membuat pembelajaran kita menjadi lebih nyaman, ya, membuat pembelajaran kita menjadi lebih nyaman. Selanjutnya kelas impian kalian itu seperti apa begitu? Nah, masih ingat apa saja kesepakatan belajar kita yang telah kita buat, yang Ibu Guru di awal tahun ajaran baru memberikan kalian link Google Form, kalian mengisikan kelas impian kalian itu seperti apa? Masih ingat apa saja? Ya, coba apa saja nak kesepakatan kelasnya? Iya, Sang Ayu silahkan. Menerapkan 5S. Iya. Salah. Oke, terus ada lagi menerapkan 5S katanya Sang Ayu. Oke, ada lagi. Yang kedua, ya silahkan nak. Apa lagi? PAIKAP yang terdiri pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, kreatif, dan menyenangkan. Oke ya, kalian menginginkan pembelajaran kita itu menjadi pembelajaran yang aktif ya, anak-anak yang aktif. Selanjutnya inovatif, kreatif ya, edukatif, dan pembelajaran yang menyenangkan. Demikian. Nah, yang tidak kalah penting yaitu hadir tepat waktu. Bu Guru rasa kalian sudah on time tadi ya, mengikuti pembelajaran ini. Nah, selanjutnya ada pun beberapa platform digital ataupun yang non-digital yang kita butuhkan selama pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama ini ada alat dan bahan. Pasti sudah semua ya, ada handphone, ada laptop. Terus karena ini ntar kita akan membahas bagaimana caranya membuat grafik. Jadi Ibu harapkan kalian juga sudah membawa buku kertas berpetak ya. Sudah ada kan ya anak-anak? Di depan ininya sudah ya? Oke, selanjutnya ada media yang kita akan pergunakan, ada PowerPoint, ada Google Zoom maksudnya di sini ya, ada Google Classroom, selanjutnya ada Google Form untuk melakukan presensi, ada WhatsApp sebagai bahan diskusi kalian, dan ada satu aplikasi berbantuan di sini, yaitu aplikasi GeoGebra. Nah, mungkin entar apa sih aplikasi GeoGebra, entar kita akan bahas. Nah, selanjutnya apa saja sumber belajar yang kita pergunakan hari ini? Nah, ada buku matematika anak-anak ya, yang tebel itu yang warna biru. Ibu rasa sudah semua ada di depan di meja kalian, sudah ada. Selanjutnya ada LKPD dan ada modul. Itu sudah Bu Guru share di Google Classroom kalian. Nah, jadi selama kegiatan pembelajaran ini, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ya setelah pembelajaran ini selesai, yaitu yang pertama, setelah mengamati masalah yang ada pada PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan model dari sistem persamaan linier dua variabel dengan benar. Nah, itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, mohon bantuannya untuk membaca anak-anak, siapa yang berani?
Tujuan yang kedua, mungkin Dinda bisa bantu Bu Guru. Baik, Bu. Tujuan yang kedua, setelah berdiskusi kelompok dan menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD, peserta didik dapat mengubah sistem persamaan linear dua variabel sebagai model matematika dari situasi yang diberikan atau kontekstual dengan benar. Oke, terima kasih. Nah, adapun tujuan yang ketiga yaitu setelah berdiskusi kelompok, ntar ada sesi diskusi kelompok anak-anak ya, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik dengan benar. Dan yang ketiga, setelah pembelajaran ini berakhir, Bu Guru harapkan kalian mampu atau dapat menyelesaikan masalah kontekstual ya, peserta didik dapat mengkomunikasikan masalah sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik dari situasi yang diberikan dengan benar. Nah, ada 4 di sini tujuan kita. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Nah, mungkin di antara kalian mungkin bertanya-tanya begitu. Untuk apa sih kita belajar sistem persamaan linear dua variabel? Mungkin di benak kalian juga memiliki satu pertanyaan. Untuk apa sih kita diajarkan X, Y, Z, rasanya tidak ada yang perlu kita terapkan dalam kehidupan dunia nyata kalau kita berbicara mengenai X, Y, Z yang variabel itu ya. Kalau misalkan materi aritmetika sosial, belanja-belanja gitu, kalian pasti suka. Tapi anak-anak, di materi sistem persamaan linear dua variabel ini juga, wah, manfaatnya itu juga sangat luar biasa. Apa saja manfaat kita ya selama mempelajari materi ini? Yang pertama, kita dapat mencari harga suatu barang. Ya, artinya begini. Misalkan kalian membeli 2 coklat dan 3 kue seharga 10.000. Selanjutnya kalian membeli 3 coklat dan 5 kue seharga 20.000. Berapa sih harga satu coklat? Nah, itu bisa kita selesaikan dengan materi ini SPLDV. Terus yang kedua, menentukan nilai keuntungan. Berapa sih keuntungan kita? Itu bisa juga ya. Selanjutnya membandingkan harga suatu barang. Jadi mana sih lebih mahal antara coklat atau kue? Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ini, yaitu menghemat pengeluaran biaya kebutuhan. Sebagai contoh, saya punya uang cuma 20.000. Saya mau membeli 3 coklat, 2 kue gitu. Apa uang saya cukup ya? Nah, itu bisa kita prediksikan dari awal gitu. Jangan sampai pada saat belanja uang kita kurang. Nah, inilah manfaat selama kita mempelajari materi sistem persamaan linear dua variabel. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Nah, jadi kegiatan pembelajaran ada pendahuluan, selanjutnya kegiatan inti, ngapain aja gitu ya, kegiatan inti di sini. Jadi pada saat kegiatan inti, Bu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Jadi Bu Guru akan berikan sebuah kasus yang ada di LKPD, kalian selesaikan bersama kelompoknya. Itu yang akan kita lakukan di kegiatan inti. Dan kalian harus mampu mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil penyelidikan kalian bersama kelompok itu. Jadi kalian harus mampu mempresentasikan ya, belajar dari sekarang untuk mampu berkomunikasi itu. Nah, selanjutnya di kegiatan penutup ngapain kita gitu. Jadi di kegiatan penutup kita akan lakukan refleksi. Ibu Guru akan bertanya bagaimana sih tingkat sosial emosional kalian setelah mempelajari materi ini, apakah senang atau mungkin pengen nangis gitu, kecewa, ya sedih. Nah, campur aduk itu mungkin di kegiatan penutup, dan hal yang paling penting sekali di kegiatan penutup itu ada refleksi di sana untuk mengukur ketercapaian pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang perlu ditingkatkan atau mungkin ada yang perlu dikurangi. Nah, itu fungsinya di kegiatan penutup. Baik anak-anak, ini tidak kalah penting, ada 3 penilaian yang akan Bu Guru lakukan di sini ya, yaitu penilaian sikap melalui lembar observasi, sikap apa yang Bu Guru nilai.
hanya 2 saja. Yang pertama adalah kerjasama kalian di dalam kelompok dan disiplin kalian. Itu yang Bu Guru akan nilai ya. Yang kedua, Bu Guru akan lakukan tes tertulis di akhir pembelajaran untuk mengukur pengetahuan kalian terhadap materi ajar yang kita akan pelajari di hari ini. Selanjutnya yang ketiga ada penilaian proyek. Bu Guru akan berikan tugas proyek di sana dengan kelompoknya ya untuk mengukur keterampilan kalian, memecahkan suatu permasalahan matematika di kehidupan dunia nyata kalian. Jadi ada 3 penilaian di sini ya, mohon dicermati, dipahami dengan baik ya. Ikuti pembelajaran ini hingga selesai. Nah, anak-anak, sebagai awal ini ya, jadi kita lakukan apersepsi terlebih dahulu. Itu maksudnya mengkaitkan pembelajaran kita, pembelajaran yang telah kalian dapatkan di awal. Baik itu di kelas 8 atau mungkin di kelas awal kelas 8 semester 1 itu mungkin ya. Nah, jadi Bu Guru mau bercerita nih. Dengarkan cerita Bu Guru dengan baik. Ya, Bu Guru mau bercerita. Nah, di sini ada 2 anak. Ada Regita dan ada Denny. Regita dan Denny setelah pulang les, mereka berdua ini berangkat ke KFC untuk makan sore ya berarti ya untuk makan malam atau makan sore ini. Kemarin Regita pulang les makan malam aja berarti. Nah, di mana Regita membeli 1 nasi dan 1 ayam ya seharga 13.000. Ini airnya minumnya gratis ya anak-anak ya. Jadi Regita membeli 1 nasi dan 1 ayam seharga 13.000. Selanjutnya Denny tidak mau kalah dia. Ya, Denny pun membeli 1 nasi dan 2 ayam seharga 21.000. Ya. Nah, pertanyaannya Bu Guru di sini adalah Bu Guru nggak tahu nih berapa harga 3 nasi dan 5 ayam ya. Apakah uang Bu Guru cukup? Nah, oke anak-anak, dari cerita Bu Guru itu sudah disimak dengan baik ya anak-anak ya? Ya, sudah? Oke. Nah, dari cerita Bu Guru itu coba kalian gali informasi apa yang kalian dapat tarik kesimpulan atau kalian bisa pahami dari situasi permasalahan kontekstual yang telah Bu Guru sebutkan tadi. Kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan? Oke, siapa yang mampu menjawab? Apa ya kira-kira ya? Saya, Bu. Oke, siapa ya? Silahkan Indra Mahotama. Apa nak? Saya misalkan kalau nasi itu X dan ayam itu Y. Jadi di persamaan yang pertama kita dapat 1X plus 1Y sama dengan 13.000. Dan di persamaan kedua kita dapat 1X plus 2Y sama dengan 21.000. Oke, ya. Jadi Indra mampu membuat model matematika. Itu materi kita minggu yang lalu ya, pertemuan kemarin ya Indra ya. Indra masih ingat ternyata. Oke ya Indra. Nah, berarti Indra kan sekarang harus mencari berapa ya harga 3 nasi dan 5 ayam gitu. Indra belum tahu bagaimana. Nah, itulah kunci untuk pembelajaran kita hari ini. Bagaimana caranya mencari harga itu gitu. Nah, makanya kita akan mempelajari materi ini anak-anak, sistem persamaan linear 2 variabel ya. Yang tadi disebutkan Indra itu adalah model SPLDV-nya ya. Nah, itu pelajaran kita yang minggu yang lalu itu setelah kita jelaskan. Jadi yang dijelaskan Indra betul, itu merupakan model SPLDV ya. Nah, seperti ini ya bentuk umum dari SPLDV. Jadi ada 2 persamaan di sini, yaitu kita misalkan AX ditambah BY sama dengan C dan DX ditambah EY sama dengan F. Jadi 2 persamaan inilah yang disebut dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Dan kedua persamaan ini memiliki himpunan penyelesaian ya. Berbeda dengan kalau satu saja gitu kan itu namanya PLDV ya, nggak punya himpunan penyelesaian. Tapi kalau 2 persamaannya ini memiliki himpunan penyelesaian. Nah, jadi apa itu SPLDV? Jadi ada 2 persamaan ya, ada 2 persamaan di sini. Pangkatnya berapa anak-anak dari masing-masing persamaan? Pangkat berapa? Pangkat. Iya, betul.
Oke ya, pangkat 1. Nah, itu yang disebut dengan SPLDV. Nah, terus bagaimana cara kita untuk mencari himpunan penyelesaian biar kita dapat berapa sih harga 3 nasi dan 5 ayam yang dijelaskan Indra tadi? Nah, ini ada beberapa cara anak-anak ya. Yang pertama dengan metode grafik, selanjutnya yang kedua ada dengan metode eliminasi, yang ketiga dengan metode substitusi, dan yang terakhir dengan metode gabungan. Ini maksudnya apa? Metode gabungan itu apa gitu. Jadi metode gabungan ini merupakan metode ya gabungan antara eliminasi dan substitusi. Begitu. Itu yang dimaksud dengan metode gabungan. Ya, jadi ada 4 cara untuk menyelesaikan atau menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV. Nah, jadi untuk hari ini tidak mungkin kita akan membahas keempat caranya, anak-anak, habis waktunya ya. Jadi kita hanya membahas satu saja, yaitu yang pertama, yaitu dengan mempergunakan metode grafik. Nah, apa itu metode grafik? Ya, tolong dibaca Cinta Ayu, apa metode grafik? Metode grafik adalah metode penyelesaian SPLDV yang dilakukan dengan cara menggambarkan grafik dari kedua persamaan tersebut yang kemudian menentukan titik potongnya. Ya, betul sekali. Jadi di metode grafik ini kita akan menentukan titik potong ya dari kedua persamaan itu. Nah, itu gunanya titik potong itu untuk apa gitu? Ngapain cari titik potong? Nah, mungkin sebentar sambil jalan barulah kalian memahami titik potong dari grafik itu apa sih sebenarnya, apa kaitannya dengan himpunan penyelesaian dari SPLDV. Sambil jalan pasti akan kalian menemukan konsepnya. Oke, anak-anak. Ya, jadi ada beberapa langkah untuk menggambar sebuah grafik. Mungkin di pertemuan kemarin ya, kalian pernah Bu Guru ajarkan mengenai materi bidang koordinat. Ya, pernah ya? Pernah di bab 2 ya? Ya. Selanjutnya bab kemarin juga Bu Guru pernah ajarkan kalian mengenai persamaan garis lurus. PGL juga pernah. Nah, itu keterkaitannya anak-anak ya dengan metode SPLDV. Jadi tidak terputus begitu saja ilmu matematika itu. Jadi ilmu matematika itu kontinu, saling terkait. Jadi pelajaran yang kemarin sekarang juga bisa dipergunakan begitu. Nah, jadi apa saja langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV dengan metode grafik ini? Yang pertama, tolong diperhatikan dengan baik ya. Yang pertama, kita harus menentukan titik potong garis dengan sumbu Y. Nah, kita harus mencari dulu titik potong sumbu Y. Syaratnya bagaimana? Syaratnya X-nya harus sama dengan 0, begitu. Jadi X-nya ini harus sama dengan 0. Ya, X-nya harus sama dengan 0. Nah, ini kalau kita mencari dengan sumbu Y, X-nya harus sama dengan 0. Begitupun dengan syarat yang kedua. Kalau kita balik sekarang, kalau mencari sumbu Y gitu, X-nya 0. Kalau mencari sumbu X, Y-nya yang 0 ya. Nah, ini kalau mencari sumbu X, ini Y-nya yang 0. Begini. Ya. Nah, selanjutnya setelah kalian dapatkan itu, ya, kalian dapat sederhanakan dalam bentuk tabel untuk mempermudah kalian menggambar grafik SPLDV. Ya. Nah, selanjutnya kalian buat tabel, ya kan kalian masukkan ini, Y-nya kalian ganti dengan 0, X-nya kalian ganti dengan 0, selanjutnya kalian buat tabel. Ya, dari tabel itulah selanjutnya kalian gambar dalam bidang koordinat, tarik garisnya, lalu apakah dia ketemu sebuah titik potong atau bagaimana. Nah, itu yang kita akan jelaskan di pagi hari ini dengan metode grafik. Nah, seperti ini misalkan, ya, seperti ini misalkan. Nah, ini bisa langsung ditulis, Pak. Ya.
Nah, oke anak-anak, sudah ya? Coba Bu Guru tes dulu ini. Nggak mau ya? Oke. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, Pak. Oke. Saya stop sharing aja. Oke. Oke. Nah, jadi oke. Nah, jadi ini sebuah contoh anak-anak ya, di mana ada X ditambah Y sama dengan 1, dan X dikurangi Y sama dengan 3. Nah, ini maksudnya Bu Guru tadi. Ya, jadi ini kita sebut sebagai persamaan 1, ini kita sebut sebagai persamaan 2. Nah, seperti ini. Ya. Jadi persamaan 1 dulu kita kerjakan anak-anak, di mana X ditambah Y sama dengan 1. Nah, jadi seperti syarat yang tadi, kalian ganti X-nya dengan 0 terlebih dahulu. Ya, kalau X-nya kita ganti dengan 0, berarti kan X ditambah Y sama dengan 1. Kalau X-nya kita ganti 0, 0 ditambah Y sama dengan 1, berarti Y-nya berapa? Y-nya berapa? Kan 1, ya ini 0 ini pindah ke ruas kanan ya kan, menjadi negatif 0 ya kan. Jadi Y-nya itu sama dengan 1. Nah, muncullah di sini di kolom di tabel pertama ini. Nah, begitupun dengan syarat yang kedua. Kalau tadi kita mengganti X-nya dengan 0, ketemu Y. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengganti? Kita mengganti Y-nya sekarang. Y-nya sama dengan 0. Berapa hasilnya? Nah, jadi X-nya ini tetap ya nak ya. X ya ditambah 0 sama dengan 1. Selanjutnya X sama dengan 1 dikurangi 0. Jadi setiap bilangan kalau dia pindah ke ruas kanan ataupun ke ruas kiri, tandanya berubah. Kalau misalkan dari negatif, dia menjadi positif. Begitupun kalau misalkan dia positif, menjadi negatif. Tolong itu diperhatikan ya. Jadi X sama dengan 1 dikurangi 0 itu 1. Nah, ini ketemu di tabel yang kedua. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa? Bu. Oke, dimasukkan saja Bu. angkanya. Dimasukkan saja. Mungkin ada pertanyaan di antara kalian, Bu Guru, apa harus dengan 0, Bu Guru? Tidak boleh dengan bilangan yang lain. Bebas saja, boleh dengan 1, boleh dengan 2 ya. Tapi lebih simpelnya sih dengan 0 gitu. Jadi jangan memakai bilangan yang terlalu besar gitu. Misal, Bu Guru, saya mau pakai 20 gitu. Wih, kalau misalkan pakai 20, grafik kalian tinggi banget kan jadinya. Jadi jangan tinggi-tinggi, jangan tinggi gitu ininya. Ngambil bilangannya gitu. Ya, cukup bilangan yang kecil-kecil saja. Nah, ini untuk persamaan 1. Jadi ini tabel ini untuk persamaan 1. Bagaimana dengan persamaan 2? X dikurangi Y sama dengan 3. Sama saja anak-anak, seperti konsep yang Bu Guru ajarkan. Kalian ganti X-nya dengan 0, ya. Silakan juga kalian bisa orat-oret di rumah. X-nya ganti dengan 0, berarti kan 0, ya. X dikurangi Y sama dengan 3. Nah, kalau X-nya kita ganti dengan 0, berarti 0 dikurangi Y sama dengan 3. Berarti negatif Y sama dengan 3 ditambah 0 apa dikurangi 0? Dikurangi 0. Iya, betul sekali. Terima kasih Titania. Dikurangi 0. Ya. Nah, jadi min Y sama dengan 3. Y sama dengan min 3. Begitu. Ya, ini saya kurang. Ini. Ya. Sudah? Bisa dipahami? Bu. Ya. Terus untuk yang kedua, gimana kalau Y-nya kita ganti dengan 0, X min Y sama dengan 3. Selanjutnya X-nya ya tetap anak-anak, karena kita mau ganti Y-nya, X dikurangi 0 sama dengan 3. Selanjutnya X
sama dengan 3 ditambah 0. Nah, ini maksudnya. Ini kan awalnya negatif. Kalau dia pindah ke ruas kanan, menjadi dia positif. Begitu. Jadi, X sama dengan 3. Ah, di sini dia. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Nah, Bisa, Bu. ini disebut Bisa, Bu. persamaan 2. Begitu. Ya. Nah, lalu kalian hubungkan saja ini angkanya ini. Berarti ini kan X-nya 0, Y-nya 1. Berarti berapa gininya? Titiknya jadinya? 0,1. Ya, 0,1 ya. Di sini dia ya. Selanjutnya kalau ini tabel yang kedua berarti 1,0. oke, 1,0 berarti dia di sini. Udah ini ya. Nah, selanjutnya di persamaan kedua. 0, min 3. Oke, ini dia 0, min 3 sudah. Terus persamaan ininya tabel yang kedua 3,0. Nah, di sini dia. Nah. Bisa anak-anak? Bisa? Jadi ya, jadi ini berimpit karena ini ada 0 di sini ya. Jadi setiap ini nolnya itu pasti dia berimpit dengan garis. Lalu kita hubungkan saja ini titik-titik yang tadi kita tarik garis, ketemulah di titik sini. Titik berapa ini? 2, min 1. Oke, di titik 2, min 1. Nah, apa itu titik P2, min 1 itu? Siapa yang sudah mempelajari modul Bu Guru? Himpunan penyelesaiannya. Oke, keren, hebat Titania. Betul sekali Titania. Jadi P2, min 1 ini merupakan himpunan penyelesaian dari SPLDV dengan mempergunakan metode grafik. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya, terima kasih ya. Nah, karena Bu Guru sudah rasa kalian sudah paham itu ya, bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dengan metode grafik. Sekarang kita mau diskusi kelompok. Ya, untuk kelompok masih sama seperti kelompok yang kemarin. Jadi ada 3 kelompok yang Bu Guru bagi. Ya, kelompok satunya ada Regita, Cinta, ada Sang Ayu, ada Alfris, ya, ada Dian Rara. Selanjutnya kelompok 2 ada Indra, ada Darwin, ada Okta, ada Dinda ya. Kelompok 3 ada Titania, Denny, Utari, dan Anis. Oke anak-anak, silahkan kalian diskusi bersama kelompoknya di WA group yang telah kita buat ya, kelompok 1 dengan kelompok 1. Silahkan masuk ke WA grupnya sekarang. Kan sudah ada LKPD kan ya? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah silahkan kalian diskusi dengan kelompoknya. Selanjutnya kalau setelah diskusi Bu Guru kasih waktu 10 menit. Selanjutnya kita kembali lagi ke main hall room ini ya. Silahkan berdiskusi. Iya, di mana? Stop dulu atau? WA-nya. Ini tadi aku menggunakan apa? PowerPoint. Nggih. Saya ke WA aja. Itu, oh. Oke. Ini nggak bisa kita taruh sini ya. Kita taruh sini. Oke. Kelompok 1. Silakan berdiskusi kelompok 1.
ya. Silakan berdiskusi, diketik saja apa pendapat kalian terkait LKPD yang telah Ibu share di Google Classroom. Kelompok 2 juga. Silakan berdiskusi kelompok 2 ya. Kelompok 3, gimana? Ada permasalahan? Di kelompok 3 ada? Oke, ya silahkan. Jadi ingat, selama berdiskusi, tetap kalian terapkan kerjasama ya, saling berkolaborasi, komunikasinya juga harus bagus ya, tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang gimana, harus semuanya harus aktif selama kegiatan diskusi. Ya, oke, wah bagus ini kelompok 2 diskusinya. Ayo kelompok yang lain. Ya, kelompok 1 juga bagus sekali. Oke, kelompok 2 bagaimana ini? Nah, kelompok 2 masih ini nih, masih OTW nih kayaknya. Iya. Oke, bagus. Kelompok 3 sudah mulai diskusinya. Oh iya iya, oke. Wah, Indra hebat ini. Indra jago IT nih ternyata nih. Oke, kelompok 1. Jadi di LKPD itu kan ada 3 permasalahan ya anak-anak ya. Ada 3 permasalahan di LKPD. Ah, ini permasalahannya, Bu Guru bantu. Nah, ini permasalahan di aktivitas 1 ya. Selanjutnya ini aktivitas 2. Terus ini aktivitas 3. Nah, silahkan kalian diskusikan bersama kelompoknya. Masih 4 menit lagi anak-anak. Regita, sudah selesai? Belum, Bu. Lagi sedikit. Oke, kalau Titania sudah selesai?
Belum, Bu. Ya, oke. Lagi 3 menit saja ya. Nah, Pak, tadi saya bikin well of name ini di sana udah saya sertakan nama siswa saya, tapi ini kembali lagi dia ke sini. Saya udah bikin ini nama-nama ini di well of name ini di laptop komputer sana. Kembali lagi nggak ada dia. Oke. Langsung dia online dia Pak. Ya. Ya. Lagi sedikit aja nak waktunya. Iya. Oke anak-anak. Sudah selesai, coba Bu Guru lihat dulu ininya, apa namanya, diskusinya. Apa sudah selesai, apa belum? Ya, oke. Nah, oke, baik anak-anak, siapa yang mau mempresentasikan? Bu Guru rasa cukup saja ya. Siapa yang mau mempresentasikan untuk kelompok 1? Silakan dipresentasikan aktivitas 1 ya untuk kelompok 1. Siapa yang bisa? Jadi ini permasalahannya, Rina dan Vero membeli alat tulis untuk mereka sendiri dan teman-temannya. Mereka membeli di toko yang sama dan membeli barang dengan merek yang sama. Masalahnya mereka lupa meminta struk pembelian. Rina mengeluarkan 64.000 untuk membeli 4 papan penjepit dan 8 pensil. Selanjutnya Vero mengeluarkan uang 60.000 untuk membeli 3 papan penjepit dan 10 pensil. Nah, bagaimana cara kalian untuk membantu Rina dan Vero untuk mengetahui harga 1 papan penjepit dan pensil? Nah, baik anak-anak dari kelompok 1, siapa yang mampu mempresentasikan? Saya, Bu. Oke. Mana dia ininya ya? Oke, silakan. Tunggu sebentar. Kelompok 1, kelompok 1. Oke. Kelompok 1. Nah. Oke, terima kasih ya Regita sudah mengirimkan. Ya, oke, ini bisa terlihat anak-anak? Pekerjaan Regita bisa? Bisa, Bu. Ya, silakan Regita presentasikan. Langkah 1 yang saya ambil adalah melakukan pemisahan. Misalkan X sama dengan harga 1 buah papan penjepit dan misalkan Y sama dengan harga 1 buah pensil. Langkah 2 yaitu membuat model matematika. Ya. Total belanja Rina, harga 4 buah papan penjepit dan 8 buah pensil adalah 64.000 sehingga persamaannya adalah 4X plus 8Y sama dengan 64.000. Itu sama dengan persamaan 1. Lalu masing-masing kedua ruas dibagi 4 sehingga menjadi X plus 2Y sama dengan 16.000. Total belanja Peru. Harga 3 buah papan penjepit dan 10 buah pensil adalah 60.000 sehingga persamaannya adalah 3X plus 10Y sama dengan 60.000. Itu adalah persamaan 2. Yang langkah 3 adalah menentukan titik potong garis dengan sumbu X. Dengan syarat
Y sama dengan 0. Untuk persamaan 1, X plus 2Y sama dengan 16.000, kita ganti Y-nya sama dengan 0. Jadi, X plus 2, X plus 2, 2-nya itu kan, kalau kita kali 0, jadinya 0 sama dengan 16.000. X sama dengan 16.000, jadinya itu titiknya itu 16.000,0. Untuk persamaan selanjutnya, persamaan 2, yaitu 3X plus 10Y sama dengan 60.000. 3X tambah 10, Y-nya kita ganti jadi 0 sama dengan 60.000, jadi X sama dengan, itu 3-nya itu kita, 60.000-nya itu kita bagi 3, jadinya X sama dengan 20.000. Jadi titik potongnya itu adalah 20.000,0. Iya. Langkah keempat adalah menentukan titik potong garis dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Untuk persamaan X plus 2Y sama dengan 16.000, kita ubah X-nya itu jadi 0. Menjadi 0 plus 2Y sama dengan 16.000. Menjadi kalau X-nya itu kita jadi 0, jadinya itu, habis itu 2-nya itu, 16.000-nya itu, 2-nya itu kita pindah posisikan menjadi 16.000 bagi 2 sama dengan 8.000. Jadinya Y sama dengan 8.000. Jadinya titik koordinatnya itu adalah 0,8.000. Dan untuk persamaan 3X plus 10Y sama dengan 60.000, X-nya itu kita ganti jadi 0. Jadinya itu 3 kali 0 sama dengan 0 plus 10Y sama dengan 60.000. Lalu 10-nya itu kita pindah posisikan menjadi 60.000 itu kita bagi 10, jadinya yaitu Y sama dengan 6.000. Jadinya titik sumbu Y-nya itu adalah 0,6.000. Oke. Bisa dibuatkan dalam bentuk grafiknya. Coba Ibu lihat dulu grafiknya. Ini ya, Regita ya grafiknya ya? Iya, Bu, itu. Oke, ya. Jadi berapa himpunan penyelesaiannya jadinya? 10.000? 10.000,3.000. 10.000,3.000 ya. Gimana teman-teman yang lain? Paham? Paham, Bu. Bisa 10.000,3.000. Coba kita cek dulu permasalahannya di sini. Bagaimana cara kita untuk membantu Rina untuk mengetahui harga satu papan penjepit dan satu pensil? Berarti harga satu papan penjepitnya berapa, Regita? Papan penjepitnya? Bisa terdengar, Regita? Papan penjepitnya berapa tadi? Coba dibantu anggota kelompok yang lain. Berapa papan penjepitnya? 10.000, Bu. Oke. Ya, jadi papan penjepitnya tadi kata Regita dimodelkan dengan X, berarti X-nya 10.000. Berarti satu pensilnya berapa, Nana? 3.000, Bu. Oke, ya bagus sekali. Baik, itu presentasi dari kelompok 1. Terima kasih Regita. Bagaimana, ada tanggapan dari kelompok yang lain? Atau mungkin ada perbedaan pendapat mungkin dari kelompok 2 dan 3, bagaimana? Tidak, Bu. Sama ya? Tidak, Bu. Oke, terima kasih. Jadi betul sekali. Jadi jawabannya untuk soal nomor 1, aktivitas 1, yaitu papan penjepitnya 10.000, pensilnya 3.000. Ya, oke, terima kasih Regita. Kita lanjut ke aktivitas yang kedua. Nah, siapa ini aktivitas kedua? Siapa berani? Saya, Bu. Siapa? Indra ya, Indra. Oke, Indra, silahkan. Bu, saya izin share screen. Oh ya, boleh. Oh, ini di disable, Bu. Ini Sinta mempunyai sebuah kotak musik yang akan diberikan kepada Surti. Share screen-nya di Kotak disable, musik tersebut berbentuk persegi panjang. Keliling kotak musik tersebut adalah 52 cm.
Jika selisih antara panjang dan lebar kotak musik tersebut adalah 6 cm, tentukanlah panjang dan lebar kotak musik tersebut dengan menggunakan grafik. Nah, ini. Gimana untuk kelompok 2? Bisa, Indra? Share screen-nya nggak bisa, Bu, di disable sama hostnya. Oh, iya, ya, oke. Coba Bu Guru cek di WA kalian ya. Sudah ini dikirim di WA untuk kelompok 2? Sudah, Indra? Sudah, Bu. Kelompok 2. Oke. Ini kelompok 2 ya. Mana dia pekerjaannya? Nah, ini. Oke, ini pekerjaan kelompok 2. Bisa terlihat anak-anak? Bisa ya? Bu. Ya, oke. Nah, silahkan. Bagaimana Indra? Teman-teman kelompoknya membantu ya. Di aktivitas 2 ini terdapat sebuah kotak musik dengan keliling 52 cm, di mana keliling itu adalah 2 kali panjang dikali lebar. Kita bisa asumsikan bahwa panjang sama dengan X dan lebar sama dengan Y. Jadi 2 dikali X ditambahin 2 dikali Y sama dengan 52. Jadi kita ingin cari sumbu X di mana Y sama dengan 0. Jadi kita ubah nilai Y sama dengan 0, jadi 2X ditambahin 0 sama dengan 52. Jadi X sama dengan 52 dibagi 2. Jadi X sama dengan 26. Kita dapat sumbu X yang pertama yaitu 26,0. Kita akan, karena selisih antara X dan Y-nya adalah 6 cm, jadi kita bisa tulis X min Y sama, jadi kita masuk Y X kurang 0 sama dengan 6. Jadi kita dapat bahwa sumbu X itu adalah 6,0. Oke. Kita dapat sumbu X yang kedua. Kita sekarang akan cari sumbu Y. Di sumbu Y di mana bahwa X sama dengan 0. Jadi kita tulis 2X ditambahin 2Y sama dengan 52. Lalu kita ubah nilai X menjadi 0, jadi 0 plus 2Y sama dengan 52. Jadi nilai Y sama dengan 52 per 2 sama dengan 26. Jadi kita dapat titik potong sumbu Y yang pertama yaitu 0,26. Kita akan mencari titik potong sumbu Y yang kedua, di mana X min Y sama dengan 6. Kita ubah nilai X menjadi 0, jadi 0 min Y sama dengan 6. Kita sama-sama kali min 1 di ruas kanan dan ruas kiri, jadi Y sama dengan min 6. Dan kita dapat titik potong sumbu Y yang kedua adalah 0, min 6. Oke, kita masukkan titik ini ke koordinatnya. Maka diperoleh berpotongan maka diperoleh berpotongan di titik 16,10. Wah, hebat Indra. Ya, jadi ini titik potongnya 16,10 ya, betul ya, 16,10, betul sekali. Gimana anak-anak ibu yang lain, bisa dipahami atau mungkin ada pendapat yang berbeda? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bisa, Bu. bisa ya. Semuanya sama hasilnya dengan punya Indra kelompok 2, sama semuanya? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, ya, betul. Betul sekali. Jadi Indra sudah mendapatkan berapa ya panjang kotak musiknya itu dan berapa lebar kotak musik itu. Oke anak-anak, satu aktivitas lagi yaitu aktivitas ketiga di mana permasalahannya adalah Johan dan Julio mengambil 2 bilangan dari dalam kotak secara acak, masing-masing mengambil 1 bilangan. Jumlah kedua bilangan itu adalah 27, sedangkan selisih 2 bilangan itu adalah 9. Nah, apa yang kalian lakukan ini supaya ketemu ini penyelesaiannya? Kelompok 3 siapa perwakilannya?
Saya, Bu. Titania sudah dikirim di WA grup ininya? Sudah. Sudah ya? Coba Ibu lihat kelompok 3. Yang PowerPoint ini? Ya, boleh sih. Ini ya? Ya. Lama. Bisa kebuka ya. Pembahasan LKPD. Nah, silahkan dipresentasikan kelompok 3, Titania ya, yang mewakili. Kelompok 3, Titania. Oke, Titania memakai PowerPoint ini untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Oke, bagus sekali. Jadi, apa namanya? Sudah mengakomodir ya gaya belajar kalian. Ada yang suka pakai kertas berpetak seperti Regita, ada yang suka pakai GeoGebra seperti siapa tadi? Indra. Ini ada yang memakai PowerPoint seperti kelompok 3. Wah, keren sekali murid-muridnya Ibu Guru kelas 8A ini. Ya. Luar biasa semuanya ini ya. Nah, ini ya, Titania ini ya. Nah, oke. Bisa terlihat? Oh, saya belum, Bu. Belum ya? Yang lainnya sudah bisa terlihat? Belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Tunggu sebentar. Pak Didi, Pak, saya mau buka Zoom saya lagi. Saya mau share screen. Stop sharing dulu ya. Oke. Oke. Ibu share screen ini punyanya Titania. Sudah terlihat Titania? Oh, belum. Tunggu. Sudah? Sudah, Bu. Ya, silakan. Jadi pertama-tama saya memisalkan bahwa bilangan yang diambil Johan itu adalah X dan bilangan yang diambil Julio adalah Y. Jadi jika jumlah kedua bilangan itu adalah 27, maka persamaannya menjadi X ditambah Y sama dengan 27. Sedangkan selisih dua bilangan adalah 9, maka persamaannya adalah X dikurangi sama dengan 9. Oke. Sudah? Setelah itu, saya akan mencari titik potong sumbu X dan Y dari kedua persamaan di atas. Titik potong pertama adalah titik potong dalam persamaan yang pertama, yaitu X ditambah Y sama dengan 27. Titik potong dengan sumbu X, syaratnya adalah Y harus 0. Jadi persamaannya berubah menjadi X ditambah 0 sama dengan 27. Agar 0-nya hilang, kita kurangi 0 di kedua ruasnya. Jadinya X sama dengan 27 dikurangi 0. X sama dengan 27. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, syaratnya harus X sama dengan 0. Maka persamaannya berubah menjadi 0 ditambah Y sama dengan 27. Agar 0 dalam ruas yang kiri hilang, kita akan kurangi kedua ruasnya menggunakan 0. Menjadi Y sama dengan 27. Jadi titik potong dengan sumbu X-nya adalah 27,0 dan titik potong dengan sumbu Y adalah 0,27. Selanjutnya adalah persamaan yang kedua, yaitu X dikurangi Y sama dengan 9. Yang potong dengan syaratnya Y sama dengan 0.
maka persamaannya berubah menjadi X dikurangi 0 sama dengan 9. Nah, agar 0 di ruas kiri hilang, saya akan menambahkannya dengan 0. Jadinya X sama dengan 9 ditambah 0. X sama dengan 9. Titik potong dengan sumbu Y, syaratnya X harus 0. Persamaannya menjadi 0 dikurangi Y sama dengan 9. Saya kurangi 0 kedua ruasnya menjadi min Y sama dengan 9. Agar menjadi Y, kedua ruasnya saya kalikan dengan min 1. Hasilnya adalah Y sama dengan min 9. Maka titik potong dengan sumbu X adalah 9,0 dan titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 9. Oke, bagus sekali Titania. Ini grafiknya ya. Oke, berarti berapa titik potongnya? 27,0 sama 0,27 untuk persamaan yang pertama. Oke. Dan 9,0 dan 0, min 9 untuk persamaan yang kedua. Jadi yang garis berwarna hijau adalah persamaan yang pertama, yaitu X ditambah Y sama dengan 27. Dan garis yang berwarna biru adalah persamaan yang kedua, yaitu X dikurangi Y sama dengan 9. Antara kedua garis ini ada titik yang berpotongan, yaitu titik 18,9, di mana itu adalah himpunan penyelesaian dari masalah Johan dan Julio. Wah, hebat sekali. Jadi bilangan yang diambil Johan adalah 18 dan bilangan yang diambil Julio adalah 9. Iya, tepuk tangan dulu, hebat sekali, keren penyampaiannya. Oke anak-anak, bagus sekali, 3 kelompok. Ibu rasa kalian sudah mampu memahami ya. Oke anak-anak, karena tidak ada pertanyaan ya, kita simpulkan pembelajaran hari ini, yaitu apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Tolong bantu Bu Guru Deni untuk menjelaskan. Apa kesimpulannya, Deni? Kesimpulannya. Apa kesimpulannya, Nak? Kita belajar apa saja, anak-anak? Silahkan, Deni. Atau teman lain, ada yang bisa membantu Deni? Apa kesimpulannya? Saya, Bu. Oh iya, Titania, silahkan. Kesimpulan yang pertama, pada metode, kalau kita menggunakan metode grafik untuk mencari penyelesaiannya, maka himpunan penyelesaiannya itu berada pada titik potong antara garis pada kedua persamaan. Oke. Yang kedua. Oke. Yang kedua, jika garis tidak berpotongan atau sejajar, maka himpunan penyelesaiannya adalah tidak memiliki penyelesaian. Oke, bagus sekali. Jika dia sejajar. Kalau ada yang berimpit nggak? Kalau misalkan berimpit gimana? Saya, Bu. Bu. Wah, wah semuanya ini. Boleh Anggi Listiana, silahkan. Kalau dia berimpit gimana, Anggi? Jika garisnya berimpit, maka himpunan penyelesaiannya adalah memiliki penyelesaian yang tak hingga. Oke, pintar sekali anak-anak. Hebat, hari ini kalian luar biasa sekali. Jadi di akhir sekarang Ibu Guru mau ngetes kalian. Bu Guru mau berikan kalian tes tertulis yang sudah ada di Google Classroom-nya ya. Itu sudah ada di Google Classroom. Tes tertulisnya, mana ya ini ya? Google Classroom-nya. Silahkan dibuka anak-anak, Google Classroom-nya sudah ada di sana. Ya, bisa kalian kerjakan dari sekarang. Itu cuma sedikit sekali soalnya. Nah, ini ya tes tertulisnya yang ada di Google Classroom. Ini ya, bisa dikerjakan sekarang anak-anak, 5 menit saya rasa cukup waktunya. Selanjutnya setelah itu kalian bisa share ya hasilnya di Google Classroom. Ya, boleh dikerjakan anak-anak 5 menit saja, Bu Guru beri waktu. Ini masih mudah, ini yang soal nomor 1, membuat model. Yang nomor 2, membuat grafik. Sangat mudah ini masih. 5 menit saja ya. Kalau sudah selesai, setelah sesi ini kalian bisa langsung upload hasil kalian di kolom tugas di Google Classroom. Ya. Nah, ini ya, ini di Google Classroom-nya ada di sini.
Silahkan dikerjakan, diupload di kolom tugas tertulis di sini. Oke ya, silahkan diupload di sini. Ya, jadi baik anak-anak, untuk hari ini kita sudah mempelajari banyak hal anak-anak, udah menggambar grafik sudah, ya. Selanjutnya kalian sudah mampu juga menyajikan grafiknya, baik itu dengan GeoGebra, karena GeoGebra ini sudah Bu Guru pernah jelaskan di itu ya anak-anak ya, di persamaan garis lurus, pernah ya anak-anak ya Bu Guru berikan? Pernah atau tidak? Pernah, Bu. Iya. Oke, jadi di sana Bu Guru sudah jelaskan juga, kalian sudah mampu menjelaskannya dengan memakai GeoGebra, tolong dipelajari lagi baik-baik, atau yang belum paham memakai GeoGebra, silahkan dengan manual saja tidak apa-apa, dengan memakai kertas berpetak. Oke anak-anak, Ibu Guru tunggu tugas tertulisnya. Dan satu lagi di Google Classroom juga sudah ada tugas proyek di sana untuk mengetahui nilai keterampilan kalian. Ibu Guru minta tugas proyek itu dikerjakan bersama kelompok ya, satu kelompok 5 orang seperti kelompok yang tadi. Jadi kalian silahkan mencari sebuah permasalahan matematika di kehidupan dunia nyata. Dari permasalahan itu kalian buat model matematika. Dari model matematika itu kalian langsung buat himpunan penyelesaiannya dari permasalahan itu. Dilanjutkan dengan pembuatan grafiknya. Bebas grafiknya mau kalian pakai kertas berpetak atau pakai GeoGebra, silahkan. Ya, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Oke ya. Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang Bu Guru mau mengetahui nih gimana perasaan kalian belajar hari ini. Bu Guru mau tanya sama kalian sekarang gimana sih perasaannya. Bu Guru izin share screen ya. Bu Guru mau tanya perasaan kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa ya kira-kira ya? Oke. Ini kayak kita ngundi apa ini? Oke, silahkan. Siapa yang keluar ini namanya? Tolong jelaskan perasaan kalian seperti apa. Oke, Denny, silahkan Denny. Gimana Den perasaannya? Perasaan saya Denny. senang, Bu. Oh, senang. Perasaan saya senang karena pembelajaran hari ini dijelaskan secara jelas dan mudah untuk dimengerti. Oke, walaupun di pembelajaran kita secara daring ya Denny ya, tidak mengurangi esensi kalau kita belajar di kelas ya Nak ya. Ya, karena sekarang kecanggihan IT itu udah kayaknya udah sama dengan kecanggihan manusia gitu. Tapi tidak kalah penting juga sentuhan tangan guru itu jauh lebih penting ketimbang kecanggihan IT apapun itu. Oke, terima kasih Denny. Ya, baik anak-anak, Ibu sebelum kita akhiri, Bu Guru akan jelaskan untuk pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan kita ketiga, kita akan masih membahas mengenai SPLDV, tapi dengan metode yang nomor 2, yaitu dengan metode eliminasi. Ya, jadi tetap ikuti pelajaran Bu Guru dengan baik, tetap jaga kesehatan, ya, jangan lupa memakai masker, ya, jangan lupa memakai masker jika bepergian, dan kalau habis ngambil sesuatu jangan lupa pergunakan hand sanitizer. Oke, anak-anak. Kita cukupkan saja, tolong dipimpin doanya Anis, karena tadi di awal kita berdoa, karena pembelajaran sudah selesai, sekarang pun kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Silakan Anis dipimpin doanya. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Oke, terima kasih Anis ya, tetap semangat anak-anak ya, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan yang terakhir sampaikan rasa hormat dan salam Ibu Guru kepada orang tua kalian di rumah ya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Selamat siang, anak-anak boleh leave dari room ini. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, silakan leave anak-anak. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ibu. Iya, Terima Nak. kasih, Bu. Iya, Nak. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Iya.
Oh iya. Oke, Bu Isnani, terima kasih Bu Isnani. Mohon maaf atas tadi gangguan sedikit Ibu. Terima kasih. Bapak Rasmadi, selamat siang. Mohon maaf tadi agak tersita sedikit karena ada gangguan sedikit. Ya, terima kasih sekali. Ini saya mendahului Bu Isnani. Terima kasih buat Bu Kartika sudah melaksanakan praktik pembelajaran di PPL yang kedua ini. Ternyata dengan menggunakan moda pembelajaran daring sangat enjoy ya Bu Kartika ya. Ya, betul. Menikmati, iya. Jadi kita betul-betul dengan teknologi itu ya, terbantu. Ya. Betul, yeah. Nah, silakan nanti Bu Kartika bisa menonton ulang hasil rekaman praktik pembelajaran ini dan kemudian tugas selanjutnya bisa mengedit supaya hasilnya bisa lebih baik lagi ya dengan durasi hanya maksimal 15 menit. Ini tayangnya cukup lama ya Bu Kartika. Dari jam berapa? 11 lebih. Tadi mulai jam berapa saya sempat masuknya? Kayaknya 11.25 gitu tadi masuk. Sudah mulai lagi gitu. 1 jam lebih malah. Ya, kalau sudah istilahnya asik dengan pembelajaran, dengan proses yang berlangsung, kita nggak terasa. Nggak ingat waktu. Iya, ternyata waktunya sudah berlalu. Dan pada kesempatan ini saya mohon izin Bu Kartika karena harus sebagai kewajiban Muslim untuk melaksanakan ibadah Jumat. Nggih, Bapak. Terima kasih banyak Bapak, mohon bimbingannya selalu. Sama-sama Bu Kartika, saya mohon pamit live terlebih dahulu. Nggih, Pak Rasmadi, terima kasih. Sukses Bu Kartika. Nggih, Bu Isnani, terima kasih sekali Bu Isnani sudah mendampingi dari awal. Nggih, mohon maaf sekali tadi ada gangguan sedikit. Ya, enggak apa-apa. Saya izin dulu ya Bu ya. Nggih, Ibu, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Bu. Nggih, selamat siang Ibu. Aduh, sudah selesai.